Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda bahwa hari penghancuran akan segera tiba. Para pengikutnya adalah golongan setan dan jin. Nantinya manusia juga akan menjadi pengikutnya. Bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Nah, seperti apakah ciri wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal? Ini dia ulasannya. Berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang ini adalah ciri pertama dari wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal. Wanita seperti ini bisa kita temukan ketika ada seseorang wanita yang berpakaian ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Tak hanya itu, wanita dengan pakaian tipis dan transparan juga masuk ke dalam golongan ini. Seorang wanita hendaknya harus menutup aurat, bukan malah memperlihatkan lekuk tubuhnya, apalagi kepada yang bukan muhrim. Tentang pentingnya seorang wanita menutup aurat terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Setiap kali mereka keluar, setan akan memperhatikannya. Hadis riwayat Bazzar dan At-Tirmizi. Wanita yang suka meninggalkan ibadah. Wanita yang jarang beribadah, terutama sholat, nantinya akan menjadi pengikut Dajjal. Sholat merupakan kewajiban umat Islam yang dilakukan selama 5 kali sehari. Jika waktu sholat sudah tiba, tapi wanita enggan mengerjakan ibadah tersebut, bahkan sampai waktu sholat tersebut habis, maka wanita ini termasuk ke dalam golongan pengikut Dajjal. Dalam hal meninggalkan ibadah sholat, ini juga berlaku bagi laki-laki. Pentingnya sholat membuat orang yang meninggalkannya termasuk kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janji setiap di antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Bahkan karena dianggap kafir, sebagian ulama memberikan hukuman dengan boleh dibunuh. Imam Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia harus bertaubat. Apabila tidak mau bertaubat, harus dibunuh. Wanita yang suka berbohong dan menyebar fitnah. Berbohong berarti mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi wanita sangat dekat dengan bergosip. Bahkan wanita yang suka menyebarkan fitnah akan menjadi golongan pengikut Dajjal. Jadi mulai sekarang, hati-hati sama ucapan. Jangan sampai kita berbohong atau memfitnah orang lain. Tak hanya itu, orang yang suka berbohong akan membuatnya menjadi penghuni neraka kelak. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga ditanya tentang sesuatu. Apakah yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau menjawab, mulut dan farji atau kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkongan. Selanjutnya ada wanita pengikut Dajjal yang berciri membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkongan saja. Maksudnya adalah perempuan itu hanya membaca Al-Quran tanpa meresapi apa yang dibacanya. Wanita seperti ini akan terlihat rajin beribadah, tapi sayang sekali bertolak belakang dengan ucapan dan perilakunya. Wanita dengan perilaku seperti ini terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur yang membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali karm atau generasi mereka putus, maka muncul generasi berikutnya hingga generasi terakhir mereka akan bersama Dajjal. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kufur terhadap suami. Kufur terhadap suami adalah tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suami. Selain itu, ia juga suka mengumpat dan mencela. Padahal hakikatnya seorang istri harus taat pada suaminya. Kekufuran wanita akan membawanya menjadi pengikut Dajjal dan menjadi penghuni neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Diperlihatkan neraka kepadaku. Ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka satu masa, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenaan hatinya,
Niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suka pamer atau tabarruj. Tabarruj adalah wanita yang suka memamerkan atau memperlihatkan perhiasan mereka, terlena dan bersenang-senang karena dorongan hawa nafsu dunia yang besar. Hal itu membuatnya melupakan dan berpaling dari akhirat yang menjadi dunia sesungguhnya. Oleh karena itu, hindarilah sifatnya pamer. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perempuan untuk memamerkan sesuatu. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Suka mengadu domba atau namimah. Wanita yang suka mengadu domba adalah ciri pengikut Dajjal. Wanita yang mengadu domba akan menimbulkan perdebatan dan pertengkaran karena suka menyampaikan kata-kata orang lain. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat namimah ialah menyampaikan keburukan pribadi atau golongan yang seharusnya tidak dilakukan, karena akan menimbulkan sakit hati dan kemarahan pribadi atau golongan tersebut. Bila keburukan yang diceritakan itu tidak ada pada orang yang diberitakan, namimah itu sudah meningkat menjadi akumulasi dari namimah, ghibah, dan fitnah. Wanita yang menjadi pelaku namimah tidak akan mendapat balasan syurga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Huzaifah, beliau menerima laporan pada tukang adu domba. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Merasa paling suci dan benar. Wanita seperti ini juga akan menjadi pengikut Dajjal. Menjadi paling suci dan benar terjadi ketika melihat seseorang dari luarnya saja, atau hanya mengenali sekilas saja. Dengan begitu, langsung berpikiran bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri karena merasa lebih baik dari orang lain. Hendaklah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, yang memiliki banyak ilmu dan amal tapi tak merasa suci. Beliau pernah tiba-tiba bangun dari tidur malam dan menangis sejadi-jadinya. Setelah ditanya apa sebab ia menangis, ia menjawab, aku menangis karena tiba-tiba aku teringat akan satu dosa. Perihal merasa suci, Rasulullah juga melarangnya. Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Murtad. Wanita murtad adalah wanita yang keluar dari Islam dengan berbagai alasan. Wanita seperti ini akan termasuk ke dalam golongan pengikut Dajjal. Hendaknya semakin mendekati akhir zaman, maka semakin gencarlah iman diperkuat, bukan justru meninggalkan Islam. Jika tidak ingin menjadi golongan pengikut Dajjal, maka kamu pasti tahu yang harus dilakukan, yaitu memperkuat iman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal. Salah satu orang yang disukai dan akan menjadi pengikut Dajjal adalah orang yang mengabaikan fitnah Dajjal, baik laki-laki maupun perempuan. Ia tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan tidak meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal adalah yang paling besar.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah ciri-ciri wanita yang nantinya akan menjadi pengikut Dajjal. Wanita memang kebanyakan akan menjadi pengikutnya. Hal ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.